Al-Fatihah ya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan gak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu, belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Ya, contoh gini, ihdinas siratal mustaqim, yang kita baca kan dari Hafiz, pakai shad ya, ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ada yang nggak bisa shad, bisanya pakai sin. Gampang kok shad, kata Anda orang Palembang. Tapi di Arab itu ada yang nggak bisa shad, dipaksa-paksa sampai kiamat, kurang 2 hari nggak bisa. Bagi orang Palembang gampang. Ihdinas siratal mustaqim, shad. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Tapi ada lisan orang Arab yang nggak bisa shad, bisanya sin. Shad, sin, shad, sin. Utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma walau bisad. Shad, dia sin. Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin. Dalam riwayat Warash dan Qalun dari Nafi'. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Apakah merubah makna? Tidak, maknanya sama, cuma cara bacanya beda. Ada yang nggak bisa sin, nggak bisa shad, bisanya zai. Ada. Maka turun riwayat pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada. Maaf, saya waktu ngaji di Libya, saya ngambil beberapa riwayat. Saya ngambil Hafiz dan sedikit Qalun dari Syekh Dukali. Ya, ngambil riwayat Warash dari Syekh Ali Ahmar. Beberapa ambil saya yang lain. Itu guru saya cerita begini. Nah, katanya dulu ada penghafal Quran. Dua-duanya hafal Quran 30 juz. Yang satu Hafiz, kita baca. Yang satu Qalun, Libya baca. Yang satu pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Yang satu pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Dia ngaji pada guru yang sama. Cuman baru ngambil satu riwayat. Tapi yang jadi masalah, dia mengklaim itu yang paling benar. Ketemu sama kawannya, kamu salah, harusnya pakai shad. Yang sin bilang, ente yang lupa baca, harusnya pakai sin. Akhirnya dua-duanya sepakat, kita datang ke guru kita tanya mana yang benar. Gurunya bijak sekali. Kata syekhnya, ya bunayya iqra, anakku baca. Kata yang pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Enta iqra, kamu baca. Dia baca pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Kalian berdua antuma mukhtian. Kalian berdua salah. Yang benar itu ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai. Gurunya pengen bilang, kalaupun merasa sudah pintar, jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Karena boleh jadi orang yang disalahkan itu punya alasan juga. Yang ada itu pelajari apa yang dia praktekkan, cari tahu. Kalau ternyata salah, perbaiki dengan cara yang lembut. Nabi Musa aja ke Firaun kan caranya lembut. Faqula lahu qaulan layyina, katakan dengan lembut. Itu teman antum, bukan Firaun. Antum pun tidak lebih soleh dibandingkan Musa. Antum bukan Musa, dia bukan Firaun. Kenapa antum kasar? Hah? Kenapa harus saling mencela? Ini yang paling hebat. Ada yang nggak bisa A, bisanya pakai terus. A, anta, ente, anak, ane. Ada begitu. Madrasah. Itu imalah. Di Arab banyak. Sekarang kayak di Syria, di Palestina, Afrika sebagian pakai semua. Mungkin Betawi dari situ sana dia. Bijaknya Allah, diturunkan Al-Quran bisa dibaca pakai Wadduha, kita. Yang itu, wadduha, wallaili idha saji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qali, walalakhiratu khairul laka minal uli. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Antum ketawa. Saya baca wadduha, di kalangan masyarakat yang wadduha. Ketawa dia. Karena dia biasa pakai Itu namanya lahjah. Karena kita nggak bisa paksa lisan orang. Kita bilang, orang Palembang bilang sepeda. Mampir ke Medan, kata Medan, sepeda. Sepeda dengan sepeda, barangnya sama nggak? Itulah perbedaannya. Beda tuh. Jelas? Oke, jadi kalau ada yang demikian, pelajari.
Jangan saling mencela dulu. Ada yang gerakan, ada yang bacaan dan gerakan, seperti kunut misalnya. Pelajari, kenapa ada kunut? Sebelumnya ada atau enggak? Apa putusan nabinya? Bagaimana kemudian membacakannya? Dan seterusnya, sehingga adem kitanya. Nah, nanti kenapa? Karena akan muncul satu masa sesama muslim saling menyalahkan. Ini saya tuh paling tidak nyaman kalau ada orang ngaji Qur'annya sama, nabinya sama, tapi setelah itu saling menyalahkan. Dan yang paling saya khawatirkan adalah begini, menyimpulkan bahwa itu yang paling benar, yang lain salah. Itu bahaya. Sebab ketika yang dipelajari itu salah, tidak ada yang mampu didengar dari yang membenarkan. Itu bahaya. Ada di antara jamaah kami, menyekolahkan anaknya di satu sekolah. Begitu diwawancara, pewawancaranya nanya begini, untuk diterima di sekolah. Padahal masih sekolah kecil, TK ke SD begitu. Orang tuanya ngajinya sama ustadz siapa? Begitu disebutkan Ustadz Adi, oh beda manhaj, nggak bisa. Waduh, gimana ini? Padahal kita belum pernah bertemu dengan orangnya. Belum pernah tahu apa yang dimaksudkan. Tidak ada masalah dan tidak boleh mencela. Tidak boleh kita berprasangka buruk juga. Yang saya khawatirkan adalah begini. Anda menghukumi sesuatu yang tidak Anda ketahui, maka kalimat itu mencari pemiliknya. Beda manhaj itu artinya beda keyakinan. Karena manhaj itu semua yang bersumber dari Nabi. Kalau beda manhaj artinya beda keyakinan, bahaya itu. Beda mazhab pasti nggak ada masalah. Beda manhaj itu bahaya. Apalagi kalau dipanggil sudah nggak salam. Assalamualaikum akhi. Beda manhaj. Bahaya. Maka bagaimana rumusnya? Pelajari. Saya tidak mengajarkan Anda untuk saling mencela orang lain. Kalaupun ada yang begitu, jangan dicela. Jangan dicela. Tapi kita tetap terbuka dengan senyuman dan baik, pelajari sehingga semua buat mengerti. Yang enak tuh begini, guru mengajarkan, kita tidak kunut misal. Dalilnya ini. Kalau ditemukan teman kita kunut, dalilnya yang ini. Jadi hargai mereka yang kunut. Jelas? Kita bacanya jahar. Kalau Anda menemukan yang tidak jahar silent, ini dalilnya. Jangan kaget kalau ditemukan. Enak kalau begitu.